Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Aldina Wahyuningrum dari kelas Farmasi 6A. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan pertama mata kuliah farmakoterapi 3, yaitu tentang manajemen nyeri dan cedera otak. Di sini saya juga sudah membuat rangkuman yang saya buat dalam bentuk mind map. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang manajemen nyeri. Sebelum saya membahas manajemen nyeri, saya sudah membuat rangkuman dalam bentuk mind map. Ini mind map yang saya buat. Saya akan menjelaskan tentang manajemen nyeri dari mind map ini. Simak baik-baik ya. Sekarang saya akan bahas tentang manajemen nyeri. Di sini saya tidak hanya akan membahas definisi nyeri, tetapi saya juga akan membahas klasifikasi nyeri, tanda gejala nyeri, dan mekanisme nyeri. Dari teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu nyeri? Ya, nyeri merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari kerusakan jaringan yang aktual dan potensial yang menyakitkan tubuh serta diungkapkan oleh individu yang mengalaminya. Dari teman-teman sudah tahu kan apa itu nyeri? Nah, sekarang kita lanjut ke klasifikasi nyeri. Nah, sekarang kita membahas tentang klasifikasi nyeri. Berdasarkan durasi dan waktu, klasifikasi nyeri dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri kronik merupakan nyeri yang terjadi dalam kurun waktu 6 bulan. Nyeri akut yang tidak diatasi secara adekuat mempunyai efek yang membahayakan di luar ketidaknyamanannya, yang disebabkan karena mempengaruhi sistem pulmonari, kardiovaskular, gastrointestinal, endokrin, dan imunologi. Sedangkan nyeri kronik merupakan nyeri yang berlangsung selama lebih dari 6 bulan. Nyeri kronik berlangsung di luar waktu penyembuhan yang diperkirakan, karena biasanya nyeri ini tidak memberikan respon terhadap pengobatan yang diarahkan pada penyebabnya. Jadi, nyeri ini biasanya dikaitkan dengan kerusakan jaringan. Nah, sekarang kita ke mekanisme nyeri. Mekanisme nyeri dibagi menjadi 4, yaitu proses transduksi, transmisi, persepsi, dan modulasi. Yang pertama, kita akan membahas ke proses transduksi. Aktivasi dari reseptor nyeri terjadi selama proses transduksi. Transduksi merupakan proses dari stimulasi nyeri yang diubah ke dalam bentuk yang dapat diakses oleh otak. Nah, yang kedua yaitu transmisi. Impuls nyeri berjalan dari serabut saraf ke tepi medula spinalis. Zat P bertindak sebagai neurotransmitter yang meningkatkan pergerakan. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, persepsi. Persepsi dari nyeri melibatkan proses sensori bahwa akan datang persepsi nyeri. Persepsi nyeri merupakan titik kesadaran seseorang terhadap nyeri. Nah, selanjutnya keempat yaitu modulasi. Proses di mana sensori nyeri dihambat atau dimodifikasi disebut modulasi.
Sensasi nyeri diantaranya dapat diatur atau dimodifikasi oleh substansi yang dinamakan neuromodulator. Nah, selanjutnya yaitu tanda dan gejala nyeri. Tanda dan gejala nyeri dapat berasal dari suara, ekspresi, interaksi sosialnya, dan lain-lain. Dari suara, si orang yang menderita nyeri yaitu bisa menangis, merintih, menarik, atau mengembuskan nafas. Dari ekspresi wajahnya yaitu dapat mengirau mulut, menggigit lidah, mengatupkan gigi, dahi berkerut, tertutup rapat atau membuka mata atau mulut. Selanjutnya itu dari pergerakan tubuhnya. Dari penderita nyeri yaitu merasa kegelisahan, mundar-mandir, gerakan menggosok atau berirama, bergerak melindungi tubuh, imobilisasi, dan ototnya tegang. Dari interaksi sosial yaitu menghindari percakapan dan kontak sosial, berfokus aktivitas untuk mengurangi nyeri. Oke, sekarang karena manajemen nyeri kan sudah selesai saya bahas, jadi saya akan membahas tentang cedera otak. Sama dengan manajemen nyeri, saya juga membuat mind map tentang cedera otak. Nah, dari mind map yang saya buat, saya akan membahas tentang definisi cedera otak, patofisiologi otak berdasarkan cedera otak primer dan cedera otak sekunder, dan juga saya akan membahas tanda dan gejala cedera otak. Yang pertama kita bahas yaitu cedera otak. Simak baik-baik ya teman-teman. Proses patologis jaringan otak yang bukan bersifat degeneratif atau kongenital, melainkan akibat kekuatan mekanis dari luar yang menyebabkan gangguan fisik, fungsi kognitif, dan psikososial. Gangguan ini dapat bersifat menetap atau sementara dan disertai hilangnya atau berubahnya tingkat kesadaran. Selanjutnya yaitu patofisiologi cedera otak. Patofisiologi cedera otak ditinjau atas cedera otak primer yaitu kerusakan jaringan otak langsung akibat trauma, dan cedera otak sekunder yaitu akibat perluasan kerusakan pada jaringan otak melalui proses patologis yang berlanjut. Saya akan menjelaskan juga cedera otak primer dan cedera otak sekunder. Nah, untuk cedera otak primer yaitu akibat cedera langsung dari kekuatan mekanik yang merusak jaringan otak saat trauma terjadi, seperti hancur, robek, memar, dan perdarahan. Cedera ini dapat berasal dari berbagai bentuk kekuatan atau tekanan seperti akselerasi otak, kompresi, dan distensi akibat dari akselerasi atau deklerasi. Tekanan itu mengenai tulang tengkorak yang dapat memberi efek pada neuron, gila, dan pembuluh darah, dan dapat juga mengakibatkan kerusakan lokal, multilokal, ataupun difusi. Selanjutnya yaitu cedera otak sekunder. Cedera otak sekunder merupakan lanjutan dari cedera otak primer, yaitu dapat terjadi karena adanya reaksi inflamasi, biokimia, pengaruh neurotransmitter, gangguan autoregulasi, neuroapoptosis, dan inokulasi bakteri. Melalui mekanisme eksitotoksisitas, kadar Ca++ intraseluler meningkat, kemudian terjadi generasi radikal bebas dan peroksidasi lipid. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada tanda dan gejala cedera otak. Tanda dan gejala cedera otak yaitu seperti keluarnya cairan dari telinga atau hidung, hilang kesadaran, dilatasi, perubahan penglihatan, pusing, masalah keseimbangan, kualitas bernafas,
koma atau tidak merespon orang lain, dan lumpuh atau sulit menggerakkan tubuh. Nah, dari manajemen nyeri dan cedera otak sudah saya bahas semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bila ada kurangnya atau kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Dah.